warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yaumi Aulia Fadira dengan NIM 22129238 pada mata kuliah pengantar kewirausahaan. Teman-teman, pada kali ini saya akan membuat sebuah video presentasi yang berjudul tentang bisnis model kanvas. Di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu oleh Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD, dengan kode seksi saya yaitu 202228110833. Baiklah, kita masuk saja kepada materi. Sebelum kita masuk kepada bisnis model kanvas, kita terlebih dahulu membahas tentang bisnis model. Menurut Hanger Williams, bisnis model itu merupakan suatu metode yang digunakan oleh sebuah lembaga atau perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau material di lingkungan bisnis di mana perusahaan atau organisasi itu beroperasi. Artinya apa? Artinya bisnis model itu didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang mana dengan hal tersebut dapat mengembangkan bisnisnya, dapat membuat bisnisnya tersebut bertahan dan juga dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Model bisnis itu menjadi topik yang pada zaman sekarang ini menjadi suatu hal yang semakin maju dan menjadi populer sejalan dengan perkembangan dunia, terutama pada bidang teknologi, khususnya pada internet, yang merupakan internet tersebut sebagai fondasi bisnis. Prinsip dari model ini didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai kaitan-kaitannya dengan strategi lain. Strategi apa itu? Baik itu strategi usaha, strategi bisnis, strategi keinginan perusahaan atau lembaga, serta mengembangkan karir untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Teman-teman, masih dalam materi bisnis model selanjutnya, yaitu agar kita memahami konsep tentang bisnis ini dengan mudah, kita harus memerhatikan beberapa catatan. Yang pertama yaitu bahwa bisnis model yang sedang kita bicarakan ini akan selalu terhubung dengan pendapatan atau revenue, biaya atau cost dan laba, serta profit sebagai hasil implementasi dari strategi bisnis. Yang kedua yang harus kita pahami yaitu bahwasannya bisnis model itu terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada. Elemen yang menggambarkan tujuan, menggambarkan strategi, menggambarkan proses teknologi, serta juga termasuk struktur penciptaan nilai, yang itu merupakan harus kita pahami, yang harus menjadi catatan kita agar kita dengan mudah memahami konsep bisnis model. Konsep yang ketiga yaitu konsep dari bisnis model adalah bahwasannya dia merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan perilaku bisnis, organisasi atau perusahaan yang merupakan satu strategi bisnis atau kajian bisnis yang memiliki peluang sukses. Yang keempat yaitu bisnis model merupakan cara organisasi atau perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan, baik itu berupa materi atau material, dalam waktu yang jangka panjang, bukan jangka pendek. Dan konsep yang terakhir atau yang kelima yaitu bisnis model itu menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan atau dilaksanakan dan cara organisasi perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Dalam model bisnis itu juga memiliki komponen. Komponen modal bisnis terdiri atas siapa yang dilayani, yang kedua apa yang akan dia tawarkan, yang ketiga yaitu bagaimana cara dia menghasilkan produk, dan yang keempat yaitu bagaimana cara menghasilkan uang atau laba. Yang empat hal tersebut merupakan komponen dalam model bisnis. Teman-teman, setelah kita membahas tentang model bisnis, selanjutnya kita masuk pada materi kita yaitu model bisnis kanvas atau yang biasa orang sebut dengan BMC. Bisnis model kanvas adalah satu kerangka kerja yang dikenal oleh banyak
perusahaan atau lembaga bisnis untuk mendefinisikan model bisnis tetap atau kekinian dengan desain utamanya yaitu teknologi. Sebuah bisnis diciptakan bukan tanpa tujuan, begitu juga dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, kemudian menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal daripada menggunakan model bisnis yang lainnya. Sebuah penemuan atau sebuah gagasan tidak akan muncul tanpa sebuah orang yang mengemukakannya. Begitu juga dengan bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini dikemukakan atau diperkenalkan pertama kali oleh Alexander Osterwalder. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada elemen bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas terdiri dari beberapa elemen, yaitu 9 elemen. Yang pertama yaitu segmentasi customer atau konsumen segmen. Artinya, elemen ini wajib dipikirkan sebagai elemen dasar ketika ingin mengembangkan bisnis model kanvas. Istilahnya customer segment yang merupakan kelompok orang atau organisasi yang menjadi target. Artinya, elemen segmentasi konsumen ini menjadi hal suatu yang paling dasar karena apa? Sebelum kita membuat sebuah bisnis model kanvas, kita harus menentukan dulu konsumen yang akan menjadi target dari bisnis yang akan kita buat. Elemen bisnis model kanvas yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya, yaitu hal yang perlu dijelaskan pada elemen ini adalah pemicu biaya utama bisnis dan bagaimana kaitan biaya tersebut dengan pendapatan. Yang ini merupakan elemen yang terakhir dari elemen bisnis model kanvas. Jadi kesimpulannya, elemen bisnis model kanvas itu ada 9. Elemen yang selanjutnya yaitu channel atau saluran channel. Merupakan bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebagai perusahaan atau organisasi kepada konsumen serta bagaimana cara menyampaikan value proposition produk. Artinya apa? Elemen ini menjadi penting karena ini merupakan cara komunikasi antara lembaga dengan konsumen. Apabila hubungan lembaga dengan konsumen semakin baik, maka kita juga akan dengan mudah mendapatkan pelanggan tetap. Apabila tingkat hubungannya tinggi, maka dengan mudah konsumen itu akan percaya kepada kita dan kita juga akan mudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan cara yang cepat. Saluran channel tersebut memiliki beberapa fungsi pada bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu meningkatkan awareness dari customer terhadap produk atau jasa yang perusahaan hasilkan. Yang kedua yaitu untuk membantu customer dalam mengevaluasi value proposition yang perusahaan komunikasikan. Yang ketiga, fungsi dari channel ini yaitu memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa yang dihasilkan. Yang keempat yaitu mendelivery really proposition kepada customer. Yang kelima, fungsi dari channel merupakan sebagai untuk menyediakan dukungan pelanggan. 5 hal tersebut merupakan fungsi dari channel, yang mana channel merupakan elemen dari bisnis model kanvas. Elemen yang keempat yaitu stream revenue atau sumber pendapatan. Elemen ini merupakan bagian yang paling vital karena apa? Karena pada bagian elemen ini di mana organisasi atau sebuah lembaga sebagai pelaku bisnis bisa mendapatkan memperoleh keuntungan baik itu materi atau uang dari pelanggan. Dalam bisnis model kanvas,
revenue stream yang harus ada minimal 2, yaitu revenue transaksi dan revenue bisnis. Bukan revenue bisnis tetapi revenue berulang. Elemen yang kelima yaitu sumber daya atau key resources, yang mana sumber daya tersebut termasuk teknologi, bahan baku, peralatan mesin, fasilitas pendanaan, serta merek pada produk yang akan dihasilkan. Sumber daya menjadi suatu hal yang penting karena tanpa sumber daya kita tidak akan pernah bisa menciptakan suatu produk. Elemen yang selanjutnya yaitu customer relation atau hubungan dengan customer. Pada elemen ini merupakan jenis relasi yang ditentukan oleh perusahaan dengan segmen pelanggan. Semakin baik hubungan lembaga atau perusahaan dengan segmen pelanggan, maka keuntungan yang diraihnya juga akan semakin besar. Tetapi apabila hubungan relasi yang dijalinnya tersebut kurang baik, maka keuntungannya juga tersebut mungkin lebih kecil. Karena apa? Karena dia pasti akan kesulitan dalam menarik perhatian pelanggan untuk menjadi pelanggan tetap dari produk yang akan dihasilkannya. Elemen selanjutnya yaitu aktivitas utama atau key activities, yang mana pada elemen ini menunjukkan hal-hal apa saja yang benar-benar kamu butuhkan untuk dapat bekerja dengan baik. Misalnya, hal strategis seperti apa sih yang kamu butuhkan, yang bisnismu perlukan untuk menyampaikan proposisi value. Elemen bisnis model kanvas yang selanjutnya yaitu kemitraan utama. Elemen ini menunjukkan siapa saja yang dapat membantu kamu dalam mengembangkan model bisnismu. Artinya, sebelum kamu memulai bisnis, kamu lebih dahulu memperhatikan kemitraan dalam bisnismu. Karena apa? Karena tanpa adanya mitra kerjasama, perusahaan itu mungkin lebih lama berkembangnya daripada perusahaan yang memiliki mitra kerja yang lebih banyak. Elemen yang kedua yaitu value proposition atau proporsi nilai konsumen. Artinya, elemen ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau lembaga. Elemen ini juga penting karena apa? Karena ini bisa menjadi sebuah evaluasi bagi perusahaan mengenai produk yang dia hasilkan terhadap penilaian produknya yang diberikan oleh konsumen. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi serta kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.